Oke, recordnya sudah nyala, berarti sudah siap kita melakukan rekaman di Google Meeting pada hari ini. Tanggal berapa hari ini semuanya? Tanggal 16 Desember Tanggal 16 Desember 2020. Oke, sebenarnya sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini kelas saya di kelas metode perbaikan tanah. Semester berapa? Semester 7. Semester 7. Asik-asik. Bentar lagi lulus Rek jadi SD Rek. Oke. Jadi senyum-senyum bahagia Andre. Oke. Biasa aja. Jadi ini memang sengaja nanti hasil rekamannya akan saya publish di YouTube. Jadi kan sudah lama nih konten saya nggak ada isinya tentang kalian. Maksudnya kan saya ngerekam sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Kan kayak nggak ada audience. Jadi saya kangen audience. Jadi audience pertama yang akan masuk di YouTube channel saya adalah kalian. Jadi kelas MPT. Kelas apa ini? Kelas apa? Kelas apa? Metode perbaikan tanah. Kelas P tok atau P1 2 3 4 5 P1. Oke, jadi sebelumnya, jadi kalau normalnya di kelas itu jumlahnya itu adalah berapa satu kelas kalian? 28 ya, 28. Saya sudah open tadi kuliah mulai dari jam 10. Saya sudah post di Google Classroom. Kemudian setelah saya post, saya menunggu kalian untuk bergabung sampai pukul 10.30. Baru kemudian kita mulai di 10.42 menit. Sebenarnya jam perkuliahannya adalah dimulai dari jam 10 karena terkendala hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalkan sinyal, lalu kemudian belum dandan, ya kan, belum mandi dan lain-lain sebagainya tuh kan, senyum kan, ya, belum kece tampak di depan kamera yang on, ya kan. Imam background sudah berubah 2 kali, ya kan, tadi pitch bintik-bintik, saat sekarang di pantai. Bentar lagi sesi ketiga ganti, Mam, backgroundnya tolong backgroundnya mbak ya sekali gambar saya, Mam, foto saya gitu loh ya, sekali-sekali, atau foto kita ini loh ya di capture, di screenshot, ya kan. Coba sekarang saya minta Andreas untuk presentasi dari hasil perhitungannya. Kita membahas ke cerucuknya. Jadi saya membaca dari setiap evaluasi mahasiswa, saya minta Andreas untuk presentasi. Baik, Bu. Bentar. Jadi kemarin soal cerucuk ya, satu soal saja. Lalu kemudian saya meminta untuk mendesain berapa nilai CU-nya. Ntar lagi kalau udah cowok berarti cewek. Kemungkinan besar kalau ndak Anas ya salsa. Ya, siap-siap ya kalian berdua ya. Iya. Saya izin presentasi ya, Bu. Oke, silahkan. Nanti akan saya komentari. Oke. Sudah masuk slide-nya? Sudah? Oke, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, tapi waktunya cuma 15 menit maksimum. Oh iya, Bu. Baik. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya ingin mempresentasikan tugas saya tentang metode perbaikan tanah soal cerucuk yang kemarin, minggu kemarin yang sudah diberikan oleh Bimila. Jadi, ya ini tugas soal cerucuk. Ya mungkin teman-teman ada di PPT-nya masing-masing. Saya NPM genap, jadi saya menggunakan 5,1 untuk keterangan. Dan untuk yang pertama yang dibutuhkan adalah data tanah. Data tanah saya ini kemarin saya gunakan, ini kurang jelas ya teman-teman. Jadi ini data tanah yang tugasnya Bu Mila, itu saya pakai data tanahnya itu, dan kan NPM genap di 5,1, jadi berada di, saya ambil di 5 kayak gini, dan saya yang tanda merah ini adalah C-nya sama yang sudut geser dalamnya itu yang ini 11. Oke, setelah diketahui data tanah. Berapa nilainya Andreas? Nilai C-nya berapa? 0,32, Bu. Satuannya apa? Kilogram per sentimeter persegi, Bu. Oke, terus?
kilogram per sentimeter kuadrat ya. Terus habis itu? Ya, kuadrat. Ya, selanjutnya ini diketahui juga soalnya juga modul elastisitasnya itu sekian, yang diketahui juga Q allow juga Bukan sekian, kilo itu, dan juga tegangan tegangan allowable. Balik kamu. Iya, Bu. Tegangan allowable itu sekian dan ada hasil eksternal dengan safety faktornya adalah 1,098 dan juga MR dan juga radius juga diketahui, dan saya mpm gram jadi 5,1 meter. Sedangkan selain itu kan kita mengasumsi sendiri, jadi ada diameter tulangan sengkang saya pakai 10 mm, tulangan utama 16 mm, decking 50 mm, dan intialnya itu 3,15 meter. Sebentar, kalau ada yang mau nyemil, makan-makan boleh ya. Kita kan kuliahnya online, santai aja ya. Bentar, ya kan boleh, enggak apa-apa. Yang penting fokus. Ini dari mana anunya? Apa tulangan sengkang dagingnya ini dapat dari mana, Andreas? Saya asumsi sendiri, Bu. Oh, asumsi sendiri itu nilainya ngawur-ngawur apa namanya? Ada petunjuknya nilainya sekian. Ngawur-ngawur. Saya itu sengkang 10, Bu, biasanya. 10 mm gitu, Bu. Ya wes Allah. Jadi saya ngawur-ngawur ya, nggak ada ininya ya, nggak ada petunjuknya ya. Ya, Bu, maaf, Bu. Nggak apa-apa, ngawur-ngawur kan nggak apa-apa, nanti dicek aja. Terus habis itu? Ya, Bu. Dan lanjut. pinnya adalah 20 cm. Untuk diameter, saya memakai cerucuk yang bulat. Ya. Harusnya ditulis ya di situ. Diketahui ya, asumsinya mulai dari bentuknya sama bahannya belum ditulis. Ditulis di koleksinya di kolom komentarmu yang di Google Classroom. Kamu bisa nggak, atau kamu nulis dulu di sini, nanti kamu setelah nulis di kertas baru nulis di komentarnya Google Classroom. Jadi harusnya di asumsi itu dituliskan pada semuanya ya, yang harus diperhatikan. Di asumsi itu harus ditulis bahannya itu apa. Satu. Terus yang kedua, diameternya, ukurannya, dimensi, bukan diameter, sorry, dimensinya. Kalau apa itu namanya, bulat ya pakai diameter berapa, terus kalau pakai bahannya beton micropile ya ukuran tulangannya dan segala macam harusnya ada dari spek tiang. Dari mana itu? Dari produsen, dari brosurnya ada itu tulangan sengkang sama tulangan utamanya juga ada di sana juga. Jadi kamu nggak asal aja, misalkan kamu oh ya umumnya tulangan sengkangnya 10, Bu, oke. Tapi kalau 10 umumnya itu dari mana? Kalau memang ada datanya itu jauh lebih baik. Kan ini nanti kita ilmu aplikasi. Jadi benar nggak 10 itu memang sudah diaplikasikan di sana kata kuncinya. Terus untuk nilai E sama tegangan allowable, tegangan izin itu sebenarnya tergantung dari bahan yang kamu gunakan. Kalau yang kemarin saya berikan ke kalian itu seolah-olah tidak teridentifikasi bahannya itu apa. Di tugas ini saya minta kepada kalian itu untuk berkreasi sebenarnya bahannya mau apa. Nah, dari bahannya mau apa, kamu bisa menentukan tegangan izin bahannya. Kalau kayu ada, beton kan berarti kan juga ada tegangan izin apanya. Kalau cerucuk berarti tegangan izin gesernya yang harus dipakai di sini. Kamu pernah tahu spesifikasi file nggak sih sebenarnya? Yang panjang tahu kan ya? Pernah tahu nggak? Brosur cari yang panjang pernah tahu nggak? Pernah, Bu. Oke. Nah, di sana kan ada ininya, apa namanya, tegangan allowable sama tegangan allowable pada aksial sama crack-nya. Kamu pakai yang crack-nya aja bisa gitu, karena kamu kan tegangan horizontal. Karena kecerucuk. Oke, lanjut no Andreas. Iya, Bu. Presentasinya. Di sini cewek ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, maaf untuk versinya saya belum menemukan yang untuk bulat ini, dan kesulitan juga adanya itu yang bulat itu ada mini file lah. Ukuran mini file bulat ada nggak di pasaran? Tahu. Semester 7 ya wes, lanjut. Iya.
sampai. Yang saya temukan itu ada yang 30 cm itu paling kecil, Bu. Jadi kalau yang di bawah itu saya belum menemukan di brosur. Jadi saya Ayo coba lanjut lagi. Sambil saya bukakan literatur saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang ditanya itu yang pertama hitung kekuatan 1 mikrofarad dan yang kedua jumlah tulisanmu jelek ya ngomong-ngomong ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Dan selanjutnya ini diameter 20. Saya pakai diameter 20 cm. Dan selanjutnya ini yang dijawab. Jadi yang pertama kita mencanakan ukuran mikrofile yang digunakan dengan yang sudah saya asumsikan tadi seperti berikut. Dan ya kita cari DX juga 150 mm. FC-nya dapat dari mana, Andreas? FC-nya dapat dari mana? Saya asumsi, Bu. Ampun. Sebentar saya tanya. Strategi ada, Bu. Iya, FC sama FY. FC itu kan kuat tekan ya. Kalau FY leleh ya. Iya, Bu. Ada nggak FY yang 31,8 MPa itu? Coba yang lainnya. Silakan berkomentar. Ada nggak itu FY 31,8 tuh, Rek? FY-nya biasanya yang saya tahu FY-nya itu ratusan, Bu. Iya, Bu, ratusan. Apa? FY itu setahu saya ratusan, Bu. Oh iya. 400, 400. Ya, aja kan ratusan. Iya, satuannya apa dulu? Kalau nggak apa-apa, saya itu ratusan, ribuan, jutaan, miliaran tontonan. Yang penting itu loh, satuannya apa dulu? Satuannya MPa. Berapa MPa? Pernah lihat nggak FY 30 MPa gitu? Belum pernah, Bu. Oh ya. Belum pernah, Bu. Biasanya FC yang gitu. FC ya. Yo saya tua lah yo. Oke, baiklah. Yuk lanjut dulu. FY-nya berapa? Oke, terus. Nah, setelah kita sudah ketemu DX yang terakhir, masuk ke perhitungan yang selanjutnya. Ini merencanakan data tanah dasar untuk penggunaan curucuk. Jadi tadi sudah di awal sudah saya sampaikan bahwa sudut gesernya adalah 11 derajat. Untuk nilai kohesinya atau CU-nya itu 0,32 kg per cm kuadrat. Ya, selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang ketiga, menghitung faktor nilai kekakuan relatif atau T. Jadi inersia karena saya memakai lingkaran, jadi inersianya adalah 1/4 pi R pangkat 4. Ya maaf, ini cocok karena tidak ada tipu. Dan maaf. Oh ya, ini kurang satuannya yang di bawah ini adalah cm persegi yang bawah. Yang setelah milimeter persegi yang bawahnya itu ada cm persegi. Dan untuk elastisitasnya karena sudah diketahui, jadi saya memakai elastisitas yang sudah diketahui. Dan untuk QU-nya adalah 2 kali CU, dengan CU-nya adalah 0,32, jadi ketemu sama dengan 0,64 kg per cm persegi kuadrat. Sedangkan kita kan pakai mau dimasukkan ke grafik, jadi harus pakai ton per feet kuadrat, jadi dikalikan 1,024. Jadi ketemu 0,655. Baik, sebentar. Jangan berpindah slide dulu. Sekarang QU sama dengan 2 dikali CU. Sekarang kamu balik lagi ke tabelmu data tanahmu yang panjang itu. Coba dibuka data tanahnya dulu. Balik lagi ke slide nomor 2 kalau nggak salah. Iya, betul. Iku piye to jare jan piye to rek lekmu nyekene ngantekmu ketok tangane jal. Oke. Nah, bagus nih Andreas. Coba nih dilihat itu di situ. Di situ ada unconfined nilai QU, ada nilai C. Di situ. QU sama dengan 2 kali CU. Kemarin tuh kayak Syahrial nanya, Bu, tabelnya ini QU, C, CU apa Bu ya? Itulah ya. Jadi sebenarnya nilai itu diambil dari pengujian laboratorium. Kamu kemarin sudah tak jelaskan. Nilai C, CU sama QU itu sebenarnya diperoleh dari hasil pengujian laboratorium yang berbeda. QU itu dari hasil itu loh, unconfined test.
Jadi kalau kamu punya hasil pengujian tanah, pengujian laboratorium berupa unconfined test, berarti nilai QU yang dari nilai QU dari unconfined aja yang langsung dipakai. Nggak apa-apa. Jadi nilaimu perhitungan nggak perlu 2 kali CU. Kalau kamu tidak ada nilai QU, berarti kamu melakukan perkalian 2 dikali nilai CU. Ya kan? CU itu artinya cohesion undrained. Kalau C biasa itu cohesion drain. Jadi itu hanya beda pada cara pengujiannya saja. Oh, beda nih. Tapi sebenarnya nilainya juga sama aja sih. Kalau soal parameter kan tergantung nanti parameternya kamu mau pakai yang worst case condition, di mana kamu pakai kondisi drain, teralirkan kan nilainya lebih kecil. Wah, efektif misalkan nilai C efektif itu loh, kayak kamu punya gamma efektif kan ada gamma tanda petik itu ya. Nah, kalau ada C efektif itu juga C tanda petik itu dari 2/3 dikali nilai C-nya atau 2/3 dikali nilai CU. Itu desain pada saat long term. Kan gitu sebenarnya bedanya. Jadi kamu kalau pakai 2 kali CU ngapain? Ya pakai nilai CU-nya ini aja. Kalau kamu pakai data tanah ini. Kemarin, udah ya, ngerti ya? Harusnya CU-mu tuh pakai nilai CU ini. Satu lagi, kemarin saya bilang, kalau nilaimu itu lapis-lapisnya banyak, berarti harus dilihat dulu dari atas ke bawah, sedalam dari cerucuk yang ditanam. Memang benar kita lihat L-nya cerucuknya sekian meter. Tapi kita lihat dong, lapisan 1 sampai lapisan tertanamnya cerucuk. Andreas, coba Andreas, itu agak di zoom in apa? Salah, agak menjauh itu namanya apa? Zoom out? Enggak kelebihan, bukan data tanahnya. Nah, itu coba. Itu dilihat dulu, ini dari agak dekat, coba di zoom in dikit. Nah, oke. Nah, ini dari atas sampai ke kedalaman 5 meter, 5 sampai 6 meter ya, berarti kan kamu dari Andreas ya. Terus dilihat dong ini. Gimana berarti nilai QU-nya kan beda ya dari lapisan 1 ke lapisan kedua. Sama kan kayak kamu punya lapisan parameter nilai C. Berarti dilihat dulu no jenis tanahnya. Jenis tanahnya ini sama atau beda? Beda. Oke, beda jenis tanahnya. Terus habis itu nilai NSPT-nya sama nggak? Kita jangan lihat jenis tanahnya dulu. Jenis tanahnya oke, beda. NSPT-nya? Sama, Bu. NSPT-nya sama. Kemarin saya bilang ya, NSPT sama dengan jenis tanah yang sama, ya. NSPT dalam satu range dengan jenis tanah yang sama, kita bisa melakukan average, ya. Tapi sekarang kita lihat nih kondisinya, description-nya. Kita lihat dari atas sampai bawah. Atasnya dia lempung, bawahnya juga tanau. Tapi nilai NSPT-nya sama-sama di kondisi very soft. Yang harus diingat lagi, kalau kita kembali ke dasar konsepnya cerucuk, bahwa cerucuk itu adalah yang pertama ditahan, itu adalah gaya gesernya, di mana gaya geser yang pertama kali bekerja itu di atas. Pada saat Z sama dengan 0, berarti QU-nya pakai yang atas. Oke, sampai di sini dulu PR-nya dievaluasi. Coba. Oh, jadi pakai yang di atas ya, Bu ya, QU-nya nanti. Enggak, dilihat. Enggak, ini bukan kesimpulan. Ini saya sudah menjelaskan cerita. Bahwa ceritanya itu kalau mau pakai parameter apa, ya kita lihat data tanahnya. Kalau memang data tanahnya ada nilai QU, ya kita pakai nilai QU-nya saja. Ya. Kalau ada nilai C, ya berarti kita harus mengkalikan nilai C tadi. Baik C ataupun CU sama saja. Hanya berbeda pada saat pengujiannya. Kalau nggak ada sebenarnya worst case-nya di proyek harus ada pengujian lagi, in situ test. Lapangan pakai Venture test dapat nilai SU boleh dipakai. Sekarang kita kembali ke parameter yang pakai ini mana nih? Yang mau dipakai yang mana? QU-nya ada 2. Kan beda jenis tanahnya. Nggak bisa di average. Ya. Itu dulu dipahami. Jenis tanahnya berbeda, QU-nya berbeda. Of course. Belum tentu, bisa jadi pada jenis tanah yang sama, QU-nya juga akan berbeda. Ya, bisa kan kayak gitu? Nah, ini 2 kondisi yang berbeda. Pertama, kita sekarang punya dengan kondisi 2 lapisan tanah yang berbeda, nilai QU-nya juga berbeda. Ya. Tapi,
sebagai desainnya cerucuk, kembali lagi ke dalam konsepnya cerucuk bahwa kalau cerucuk itu kan menahan yang pertama adalah lateral force-nya dulu. Pada saat Z sama dengan 0 kan nanti kita mencari FM, grafik kekakuan akibat cerucuk itu berapa. Pada saat Z sama dengan 0. Jadi logikanya yang menahan pertama dari geser yang pertama itu jadi lapisan tanah pertama. Sehingga dalam kondisi kasus yang kamu buat sendiri ini Andreas, kasusmu Andreas, bukan untuk dipotong untuk yang ke kasus yang lain. Misal kasusnya ini hampir sama denganmu, dengan kedua kondisi tanah yang berbeda, dengan nilai QU yang berbeda, berarti ya diambil pada lapisan pertama. Gitu. Karena dia bekerja pada kondisi pertama kali. Dia datang. Gayanya. Baru nilai QU-nya dikonversi dalam satuan apa? Ton per feet. Ton per feet. Karena nanti kita, ya benar, ton per feet, karena kita akan mencari nilai F. Apa itu F? F adalah kekakuan dari batangnya, ya kan? Kalau FM dari jepitnya. Jadi F itu kekakuan dari batang yang dipengaruhi nanti inersia dan segala macam. Kalau FM itu adalah dipengaruhi dari kedalaman cerucuk dan kekakuan bahannya. Itu yang beda. F kecil dan FM. Ada dua hal itu. Sampai di sini ada yang tersesat. Nilai C, CU-nya, Sahrial. Jelas Bu, jelas. So ya, nanti lek ujian lagi, lek saya salah, mana galau, nggak boleh galau loh ya. Oke, lanjut Andreas. Sampai di slide berapa tadi? Sampai grafik ya harusnya. Oke, kamu salah ya Andreas ya. Salahnya dari depan bener ya. Baik, enggak. Oke, terus. Lanjut aja dulu, nggak apa-apa. Tapi berani mencoba. Grafik, sampai grafik. Ya, kita masuk ke grafik dari hasil tadi. Kan kita tanahnya adalah lanau kayak gitu, jadi terus dengan tadi 0,655 HCQU-nya kita tarik ke bawah dengan ini ada garis kecil pendek ini ya yang kita tabrakan ke situ, terus kita tarik ke kanan dan hasilnya adalah 0,1 untuk hasil harga F-nya, nilai F-nya. Ya, oke. 0,1 itu dalam satuan ton per feet, kemudian dikonversi lagi dalam satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Jangan lupa. Jadi F-mu yang 0,1 itu, F-mu nggak 0,1 toh itu Andreas ya? Iya Bu, ini 0,1, kemudian ya kan 0,1 ton per feet, itu dikonversi dulu loh dalam satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Feet kuadrat toh? Kok feet pangkat 3 Rek? Feet kuadrat atau feet pangkat 3? kok di tabelnya kayak 3 Bu. Oh 3. Ya wes, terus lanjut no. Dikonversi dulu satuannya dalam kilogram per itu. Ini belum Bu konversi berarti satuannya. Belum Bu yang F. Oh, oke. Berarti setelah menghitung F maka menghitung, berarti ini salah juga ya? Iya, T-nya salah Bu. Ya salah ya. T-nya itu harus, iya betul. Terus tulis lagi koreksinya sendiri di dalam sana. Semuanya ya mengkoreksi ya. Jadi setelah pembahasan ini, kolom komentarnya bertambah dengan kolom koreksinya masing-masing yang sudah sesuai dengan penjelasan. Oke, terus Mariono, kalau kamu tidak salah ya wes, lagi lah Andreas salah Tore, yang nggak salah jangan nulis. Oke, berarti ini Andreas salah ya nilai T-nya karena tidak dikonversi. Ya. Oke, kamu tuh ya, kalau gimana caranya bikin tahu satuannya benar apa enggak, itu dilihat dari ini nanti. Nilai inersia satuanmu apa? Inersia satuannya apa inersia? CM Bu. Inersia satuannya CM? Momen inersia? Sentimeter pangkat 4 Bu. Iya, CM pangkat 4. Oke, sentimeter pangkat 4. Kamu sentimeter apa milimeter ini lah galau. Ayo. Ini Bu yang bawahnya tutup alat tulis Bu. Yang atas apa yang bawah? Bentar. Yang bawah Bu. Bentar. Inersia sama dengan 1/4 pi R pangkat 4. Ini
bentuk dasar lingkaran ya. Ini momen inersia terhadap bawah penampang ya. Iya. Penampangnya lingkaran. 100 satuannya apa? 100 lagi. R-nya 100, diameter 20, oke. Terus habis itu inersianya dapatnya sekian milimeter pangkat 4, ya. Iya. Itu yang bawah 7853,98 itu pakai satuan apa? Sentimeter pangkat 4. Sentimeter pangkat 4. Nah, ayo kita kembali lagi ya guys. Milimeter pangkat 4 ke sentimeter pangkat 4 itu grafiknya naik apa turun? Naik, Bu. Naik berapa? 4, Bu. Naik 1. Naik 1, naik 4. Aduh, guyu kemekel aku rek. Oke. Milimeter ke sentimeter naik 1 tangganya ya. Pangkatnya berapa? 4. 4. Ayo coba dihitung itu tadi ya. 785398160,34 naik 4. Mundur piro iku? Mundur 4, Bu. Iya, jajal itu kan mundur papat itu ngendi ta? Iya, 7853 baru koma, Bu. 0,98. Oh, iya. Oke, lanjut. Bu. Bener apa salah itu? Coba dicek lagi satuannya. Ayo. Andrea salah dari depan. Terus, ayo lanjut. Sampai tadi nilai T. Yang masih salah tadi nilai T-nya. Ke FM sekarang. Ayo. Lanjut, no. Ini T-nya jangan dirakan teman-teman. Ini salah. Karena konversinya belum. Jadi selanjutnya kita masuk ke perhitungan keempat. Menghitung gaya horizontal oleh satu tiang. Oh, oke. Terus. Ya, jadi kita mencari M max terucuk dengan rumus tau max kali inersia dibagi C. Tau max ini saya lihatnya pernah tanya ke cutting itu, dia pernah baca di ada jurnal dari TS kayak gitu, itu tau maxnya pakai itu apa, tegangan allowable. Terus untuk C-nya itu 1/2 kali Cutting D. iku sapa rek? Cutting iku bawang cutting iku aku ero lek bawang cutting. Nek cutting aku ndak ero aku sapa iku cutting. Kakak tingkat. Oke. Terus habis itu Ya, dengan rumus sebagai berikut yang di sebelah kanan ini, dan hasilnya dari M max ini adalah ya seperti berikut. 140. tapi itu salah lo ya. Dari mana salahmu? Pertama, tegangan maksimummu itu, tegangan izin bahanmu itu kan kamu belum mendefinisikan kan? Definisi bahanmu belum ada, Andreas. Meskipun kamu beton kan? Apakah betonnya itu sama tegangannya dengan yang saya berikan kan? Itu baru contoh kan? Ya. Terus habis itu untuk nilai C yang di bawah ini jadi setengah dari bentuk diameternya ya. Iya. Setengah dari diameternya. Oke. Tegangan maksimumnya harus dicek, nilai I-nya inersianya benar ya, harusnya. Oke, L per T. L-nya kenapa dirubah menjadi 510, tidak 5,1 saja? T-nya kan bisa dirubah dalam satuan meter. Ini kamu tuh ya, kendalanya satuan tok sini. Terus, mana grafiknya? Jadi sudah ketemu sampai L per T, dan Z-nya kita pakai 0 sesuai kesepakatan yang di PPT. Jadi masuk ke grafik kedua. Nah, ini grafiknya kita pakai yang di bawah ini. L per T-mu berapa? L per T-mu, Mas? 4,26. Tapi ini masih salah ya. Anggaplah ini benar lah. Oke, anggaplah ini benar. Oke. Ya, Ayo. karena T-nya. Jadi kita membuat garis lengkung yang baru dengan angka Z-nya adalah 4,26. Kita buat, lalu kita, karena Z-nya adalah 0, yang tadi, Z-nya 0, L per T-nya itu 4,26, jadi kita Z-nya itu ada di sebelah kiri, yang ini kita ambil 0, terus kita tambahkan ke garis baru kita tadi, terus kita tarik ke bawah, hasilnya minus 0,89. Min-nya diabaikan. Min-nya diabaikan.
Jadi mana tuh? Ya, jadi hasilnya adalah FM yang didapat adalah 0,89. Terus kita masukkan di rumus Vmax dengan hasil adalah 1074,27 kilo. Satu yang harus dievaluasi untuk kalian semua satu kelas adalah satuan ya, konversi satuannya ya. Nanti saya cekin semua ya. Ini kan baru contoh. Stepnya Andreas ini udah mendekati lah ya. Tapi untuk cek satuan memang harus penting ya. Oke, lanjut Andreas. Makanya kemarin kok mungkin Syahrial 0,0 itu nggak tahu, saya belum ngecek. Oke, ayo. Iya, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kelima, hitung program microfile. Jadi SF rencana saya adalah 1,2, sumbernya SNI 21/24/2005. Longsor sering terjadi sebagai berikut ini SNI-nya. Saya pakai yang 1,2 longsor sering terjadi. Yaitu SS min-nya itu dari Excel yang sudah diketahui tadi adalah 1,098 dengan MR yang sudah diketahui juga. Lalu kita konversikan MR-nya ke kilogram centimeter. Lalu itu kita masukkan ke MP. Selanjutnya kita hitung dengan ya MP sudah ketemu, terus kita cari jumlahnya dengan rumus SF rencana dibagi SF min kali MP, terus dibagi Vmax satu cerucuk kali radius. R-nya sudah dalam satuan meter ini? Diketahui di awal sudah saya ganti ke sentimeter, Bu. Ini mana ya yang awal? Mana kamu di depan lo nggak diketahui. Dari stable itu kamu cuma nulis hanunya tau. Oh ya ini benar. Sentimeter. Maka hasilnya kita ketemu 4,058. Lalu dibulatkan ke atas jadi 5 buah per meter panjang untuk satu bidang longsor. Jadi kesimpulannya maka dengan ukuran microfile diameter 20 cm dan nulis disimpulkan M kurang. Oh iya. Kita bahwa satu bidang longsor memerlukan 5 buah microfile per meter panjang dengan kedalaman 5,1 meter. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Oke, terima kasih Andreas. Sebenarnya kemarin kan saya memintanya adalah untuk mengambil data tanahnya dari parameter yang dari tabel. Tapi ternyata kamu bisa kreatif sendiri dari data tanah itu ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah kan saya. Salsa. Yes, Iya, Bu. Syahrial, are you raise your hand? Iya Bu. Saya mau tanya nanti atau sekarang aja Bu? Boleh tanya sekarang. Sekarang. Untuk yang perhitungan N tadi ya Bu ya, itu kan radiusnya kan udah diganti sentimeter ya Bu ya. Berarti itu bukannya nanti konversinya ke per sentimeter ya Bu ya? Makasih, Iya, nggak apa-apa. Sama aja. Kan nanti mau dibawa ke satuan sentimeter, meter, sama aja. Mau pakai yang mana kamu? Kan berarti itu jumlahnya nanti N-nya itu nanti per sentimeter Bu? Enggak no, Masya Allah kamu ngitungnya per sentimeter, itu kan hanya untuk perhitungan aja jumlahnya ya, mikrofilenya ya per meter nanti, per jumlah meternya berapa, jadi sekian jumlahnya itu dibagi dengan panjangnya itu berapa, ini kan baru jumlahnya itu berapa per satu biji itu, per satu biji, gimana ya ngomongnya ya, jadi ini tuh kamu P satu cerucuknya itu berapa kekuatannya, satu cerucuk berapa kekuatannya, dibagi dengan jumlah radius dari longsormu itu nanti R-nya. Jadi R-mu itu panjang banget sebenarnya, sekian ribu sentimeter. Dalam sekian ribu sentimeter itu maksudnya terdapat sekian jumlah cerucuk. Maksudnya gitu, Syahrial. Gitu ya, bukan Ya, per senti ya. gitu. Oke. Iya Bu. Jadi R-nya itu mengapa kok dikonversi dalam satuan meter? R itu kan kayak gini kan, dari ujung titik pusat lingkaran, titik pusat kelongsoran ke bentuk kelongsorannya. Nah, dari situ kan ketahuan ya,
R-nya itu 1/1000 meter, itu berapa jumlah cerucuknya? Nah, jaraknya itu berapa? Ya nanti panjang longsornya itu berapa, dibagi dengan jumlah cerucukmu, akhirnya di sanalah ketahuan jarak per meternya cerucuknya berapa, gitu. Nah, Salsa. Paham, Bu. Iya, Bu. Ayo, Rek. Saya presentasi. Iya lho, masuk lapo terusan. Masuk katanya Ya, sebentar ya, Bu. nduk kene, aduh, wala yo. Ayo cok guyon kon nduk kene. Kelihatan, Bu. Iya, kelihatan. Yo cok di minimize, no, maximize filenya. Udah betul itu. Di maximize filenya. Oke. Terus lanjut. Sudah, Bu? Saya mau mempresentasikan tugas cerucuk yang kemarin. Diketahui data sebagai berikut. Mikropel dengan modulus elastisitasnya 125 34,876 kg per Bentar. Langsung ke kuadrat. data tanahnya coba. Yang kamu pakai yang mana? Oh ya, Sama bahannya pakai apa cerucukmu? sebentar belum mod soalnya laptopnya. Oke, cerucuknya pakai bahan apa? Saya belum tulis di sini bahannya, Bu. Saya seperti Ibu, bahannya pakai beton. Bentar. Saya itu padahal ngawur loh ya, ngasih angka itu ngawur. Pokoknya aku ngetik ongko, ngono tak awur, ngono kan kok percaya ambek aku sih, Rek. Dan ini kan kudutnya dicek Karena saya dhisik, yo. Saya pakai data dari Ibu. Data tanahnya. Padahal aku mau ngawur loh ya, kan kok seneng saya melok ya aku ngawur-ngawur ngono, Rek. Yo wes. Ya, ini Ibunya leadernya. Jadi nanti lagi kalau pada saat ujian atau kuis, kamu kuis minggu keberapa kira-kira minggu kuisnya? Ini minggu ke-10 ya, minggu depan 11, 12, 13, 14, kurang 4 minggu lagi. Jadi di prepare dari dirimu sendiri. Jadi kamu nomor 1 belum ada ketentuan bahannya, tapi kamu yang ikut aja gitu dari soalnya. Terus? Iya. CU-nya terus data tanahnya termasuk kategori lempung. CU-nya saya pakai sumbernya Mukhtar itu, Bu, yang kemarin Ibu bilang itu. Itu ditulis ya, nanti lagi ya. Iya. Jadi ya sudah saya tulis sumbernya, tapi gambarnya belum saya masukkan. Oh iya, betul. Oke. Ada nih saya tulis. CU-nya 2,5 ton per meter kuadrat, jadikan 0,25 kg per cm kuadrat. Sekitarnya 5. Terus termasuk NSPT-nya 5 sampai 10. Ini saya yang pertama pakai yang diameter 20 dengan jari-jari 10. Berarti nanti Salsa ini nilainya karena dia pakai CU ya, di sini harap dilihat beda sama kayak Andreas tadi. Ini yang saya minta kalian untuk bikin masalah, diselesaikan masalahnya di sini. Bener nih, Andreas nilainya dari nilai QU. Kalau Salsa dari CU, berarti kalau Salsa di sini benar nyari QU dengan 2 kali CU. Kalau Andreas tadi nyari QU itu sama dengan tidak ada apa-apanya. Yowes, Salsa benar ini. Prosesnya benar nih sampai di sini. Terus habis itu
Terus perhitungan faktor nilai kekakuan relatif T. Dicari Bentar. inersianya. Sebentar. Inersiamu itu R pangkat 4 ya? Iya, pakai yang bulat itu, Bu. Lingkaran. R diameter, bentar. Diameternya 20. R itu apa? R itu dari ini saya jabarkan jadi 10 itu. 10-nya 4 kali itu kan. Enggak. Aku takut iki lho, Rek. Ini lo tulisanmu ya, 1/4 pi dikali R pangkat 4, ya toh, bener ya? Iya. Bawahnya 0,25 dikali pi. Iku pi apa lambda atau jangan nilai nulisnya, yo gak jelas iku. Pi apa lambda atau iku? Ibu. Terus R iku ndek kuno iku piro iku sing dalam kurung iku. Jadi sing sebelum kamu tulis 10 kali 10 kali 10 itu loh. Ndek kuno iku piro? 20. Itu yang saya tanyakan. Oh, iya. Saya hapus salah, Bu. Itu kalau orang belanja depannya covernya soto, menu soto, dalamnya itu ada baksonya. Ya gitulah pokoknya. Ya masih unsur daging tetap sama unsur dagingnya, tapi beda. Oke, lanjut. Ya, didapatkan 7.850 cm. Terus E-nya itu tanda perencanaan sudah di atas tadi, dicari GU-nya. Saya pakai 2 kali CU. Hasilnya 0,511 ton per FT kuadrat. Setelah itu dicari nilai F, lampiran 1. Bentar. Saya cari nilai F karena termasuk dengan masuk tanah saya medium. Dan GU-nya hasilnya 0,511, saya tarik dari atas medium itu tarik ke bawah sampai kena ini garisnya itu, saya tarik ke kanan, dapat F-nya 7,5. Setelah itu 7,5 dikalikan 0,032 kg per cm kubik, hasilnya adalah 0,24 kilogram per cm kubik. Satuannya T itu apa, Mbak? Belum ada satuan. Saya punya PR ya, ngomong-ngomong sama kalian ya. Ini kan saya belum ngajarin kalian satuan ya. Ini emang PR nih, sengaja saya kacaukan satuannya. Soalnya biar kalian semakin galau nanti. Memang tujuannya gitu ya. Jadi nanti coba dicek lagi satuannya mulai dari T, terus momen maksimum 1 cerucuk, sampai P1 cerucuk, ya udah itu. Yang perlu satuan itu kan dari nilai T, terus F nggak usah, ya anggaplah itu satuannya pangkat 3 gitu, udah bener. Terus habis itu T, P1 cerucuk, sama apa lagi tadi? Ya bener ya, momen 1 cerucuk harusnya. T, M1 cerucuk, dan P1 cerucuk. Mulai dari atas, hari ini kan sudah saya evaluasi kesalahannya apa. Jadi kalian udah tahu satuannya itu apa, satuannya yang konsisten. Mau pakai sentimeter ya sentimeter, mau pakai meter ya meter, nggak ada masalah. Tapi harus ini runtut satuannya, dan itu dievaluasi. Oke. Harusnya sebenarnya kalau saya L-nya dibiarkan dalam satuan meter saja nggak apa-apa sih. L-nya misalkan 5,1 meter, T-nya dalam satuan meter, nanti ngitung N-nya dikonversi ke kilogram sentimeter nggak ada masalah. Gitu. Kalau saya loh ya. Saya. Oke. Mau ikut? Ngajar aku. Ngajar aku. Ngajar, Bu. Saya lanjutkan ya, Bu. Iya, oke. Oke, lanjut. Itu T-nya diketahui di hasilnya 100,41. Oke, terus lanjut. Itu gaya horizontal yang dipukul oleh 1 cerucuk. Maksnya 1 cerucuk. Hasilnya adalah 4574,352 kg cm. L per T-nya tadi saya ubah
Tuh, Jadi 500. 100, bentar ya, besok-besok lagi, kalau menghitung nilai T, itu kan 100 koma-koma, pokoknya hasilnya ada koma-koma ya, Rek ya. Ambilin 3 angka di belakang koma aja. Iya. Jangan lupa, nanti 3 angka di belakang koma, ya. Iki nandi ki, Anas ki, menghilang ya dari peredaran ki. Udah dikongkon presentasi, Tarek. Bukan Bu, jaringannya sama laptopnya tadi bilang, Bu. Aduh, jaringan lagi, salah jaringan. Masalah, Bu. Iya, Bu. Salah jaringan ya. Ya wis, ayo cepetan lanjut. Nanti belum saya jelasin stone column. L-nya 5,07, Z-nya tetap 0. Grafiknya? Di hasilnya FM itu grafiknya Coba saya lihat foto ya grafiknya. Loh, kan dimulai dari 0, jadi karena 0 ditarik ke kanan sampai kena lengkungannya ini berapa tadi? 5,07. Ini kan nggak kelihatan, Bu. Jadi saya sendiri terus tarik ke bawah ketemunya 0,93 karena minusnya kan diabaikan, Bu. Ya, FM-nya ketemu 0,93. Setelah itu 0,93 sampai dengan 1. Diketahui P-nya sama dengan 48970,58 kg. Hitungan kebutuhan cerucu. SF min-nya 1,098 dan SF rencananya saya pakai 1,5 yang ada di SNI 8460 2017. Saya nggak masukin, Bu. Terus MR-nya 15840 kN per meter, saya jadikan kilogram sentimeter jadi 161,5230,14,4. Setelah itu dihitung MD-nya, MR per SF min, hasilnya 147106570,5, satuannya 3 kg cm. Maka N-nya dihasilkan 4. Oke. Oh. Kamu nyoba 2 kali ya. Satu pakai diameter 20, satunya pakai diameter 25. Oke. Ini langsung hasilnya atau gimana? Coba. Ya, oke. Yang 25 cm gimana hasilnya? Langsung ke bawah. N-nya. N-nya ditemui 2 buah. Tapi ya, satuannya perlu dicek ya. Ya, satuannya itu per meter atau sentimeter? Ya, satuannya ya terserah kowe, mau pakai sentimeter, meter terserah kowe, nggak apa-apa. Ya. Beres. Oke. Oh, sebentar ada azan, tunggu sebentar ya. Ambil nungguin yang lainnya. Coba saya pengen tahu Imam untuk presentasi, siap-siap Imam. Masih ada waktu sambil nungguin azannya selesai. Yes, Faris. Bu mau nanya soal tulangan dari Bu. Kenapa kok yang dipunyanya Salsa nggak pakai perhitungan tulangan, Bu? Apakah bahan itu mempengaruhi tulangan, Bu? Ntar ya, tak jawab habis azan ya. Oh iya, Bu. Oke, Faris, saya jawab buat semuanya ya. Kenapa kok ada tulangan dan segala macam mutu bahan dan macam-macamnya itu sebenarnya kembali lagi ke konsep dasarnya dari perbaikan tanah dengan perkuatan di tanah dasar. Jadi kan metode perbaikan tanah itu kan di tanah dasarnya ada sama di atas kan dengan kamu memberikan timbunan, dan di tanah dasar itu perlakuannya hampir sama seperti pile ya, tapi cara perhitungannya untuk cerucuk itu berbeda dengan pile.
meskipun nanti harusnya misal kamu nambahnya misalkan pakai stone column atau mini file yang lain gitu ya. Sebenarnya tulangan itu mempengaruhi bahan atau tidak itu kebalik sebenarnya ya. Nggak gitu cara bacanya. Jadi kamu itu harusnya menentukan bahannya dulu. Kayak Andreas tadi, nggak ada itu FV yang 30, sekian MPa. Meskipun ngawur-ngawur nilainya, ya, tapi lek ngawurku mbok yo sing terarah. Dulu di kelas kan saya sudah ngomong, nggak apa-apa ngawur. Asal nilainya itu masih dalam range yang sudah ditentukan. Dari mana? Ya dari brosur filenya. Nah, Faris kalau mau tahu jumlah tulangannya berapa dan macam-macam, itu biasanya kalau mini file bentuknya dari beton, itu sebenarnya dia sudah menyebutkan tulangannya berapa. Itu di brosurnya. Udah dituliskan FC-nya berapa, FY-nya berapa. Jadi kita tidak kira-kira sebenarnya. Kalau kita misalkan pakai bahannya itu kayu, berarti tulangannya tidak ada. Berarti yang digunakan kalau misalkan bahannya kayu, berarti tegangan izin bahannya. Ya, mengapa tegangan izin bahannya? Logikanya ketika ada gaya masuk ke dalam tiangnya cerucuk maksudnya, itu setidaknya itu mampu menahan gayanya terlebih dahulu. Sehingga bahannya mungkin tidak retak, tidak pecah, dan lain-lain sebagainya. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Itu. Salsa nggak ngitung, misalkan tulangannya. Sebenarnya itu nggak pengaruh sekarang, tapi nanti untuk perhitungan yang lainnya. Kalau kamu ternyata di microfile ini, di cerucukmu ini ada yang salah nih cara perhitungannya. Kamu ganti pakai stone column. Nah, di sana dia baru ngomong nanti kekuatan bahannya. Tuh. Loh, itu ada yang satu kamar berdua itu, Sahrial sama Anas. Ternyata kalian satu kamar ya. Ya, baiklah. Mam, coba Mam, saya pengen lihat kerjaanmu sebentar aja, Mam. Endi, Mam, suaramu, Mam. Di slideshow, Mam. Benar, Bu. Sampai mlebu kabeh tadi. Kula masih dan. Suaramu, Bu. Benar, Bu. Inilah yang namanya asiknya perkuliahan online ya, dimanapun kamu berada sebenarnya bisa kita belajar, itu sisi positifnya. Sisi yang lain, suasana akademisnya kita tidak dapat. Apa itu suasana akademis? Ya kelasnya, ya PowerPoint-nya, ya jaringannya, ya dan lain-lain sebagainya. Ya, dan banyak lainnya. Itu yang namanya suasana akademis. Oke? Belajar tuh bisa di mana aja. Silakan Bapak Imam Suroto untuk mempresentasikannya. Langsung, Ini Mam. sudah kelihatan. Data tanahmu Sudah saya kelihatan. pengen. Ini sudah kelihatan apa belum? Sudah kelihatan tulisannya loading, nak. Oh, ya berarti udah. Ya, Duh, saya lah, langsung. ya kok guyonan terus hari ya. Duh, lah, ya. Enggak di rumah khalayak asa Indonesia gitu loh. Bumila itu lo ngajar ya kok guyonan aja lah ya gitu. Gak serius dipikirnya saya. Yo, ini presentasi. Kenapa nggak judulnya itu presentasi, Mam? Duh lah ya. Ya, ini hujannya, Bu. Jadi ada Data tanahnya dulu, Mam. Coba saya lihat. Wih, apiknya ini jari aku. ya. Aduh, aku kalah rek kon gaya presentasi gini iki jajan. Ini saya kan ya biar beda sama teman, jadi saya pakai data tanah yang enggak dari beberapa yang di-share itu, Bu. Dari mana? Dari mana punya mau? Ini kan bentuknya kan enggak ada beberapa jadi pertama kan ini untuk NSPT saya ambil Bentar, yang kamu nggak ada tulisannya ini, NSPT-nya mana? Tulisanmu masih slide-nya loading. Ya. saya Aduh, salah share. Benar, Bu.
Ini tuh ya, peserta kelas ini tuh jumlahnya 28, tapi yang kuliah tuh ini aja. Bingung saya ini. Kuliah yang lain itu kemana itu? Gaib semua apa gimana itu? Ayo. Bisa, Mam? Ini udah kelihatan, Bu. Iya, kamu ya oke. Nah, ini kan saya kan ambil yang ini Bu, NSPT-nya kan 6. Kemudian untuk yang data C-nya ini kan saya ambil yang 0,2 ini. Ini dapat dari mana, Mam? Ini, Mam, datanya, Mam? Saya nyari di Google, Bu. Ya biar beda sama teman. Iya, wes lanjut. Nggak apa-apa, udah. Ya. Jadi nilai CU-mu berapa, Mam? Untuk nilai CU-nya ini 0,2, Bu. Terus? 6. Dan dikategorikan medium safe. Pintar. Jajarnya kan 14 ini. Oke, terus? Untuk yang lainnya itu ya seperti yang di soal yang Ibu share itu. Hanya ambil dari situ. Wes, terus coba lihat selanjutnya. Jumlah cerucuknya berapa, Mam? Berarti Mam punyamu, Mam? Saya kok aneh, Bu, cuma ketemu 1 ya. Waduh, yombo, Mam, leiku aku sih nggak ngerti. Saya juga bingung. Arah-arah kan. Iya. Nanti saya baca ya, saya komen ya di Google ya, di Classroom kayak biasanya. Yang makanya satuan. Iya, kayaknya ke arah satuan. Mau coba dicek dulu satuan yang kemarin saya juga bilang sama Saria, ayo satuannya dicek dulu. Yang ngomongnya sudah, Bu, sudah, tapi belum saya cek bener apa salah. Biasanya itu suka ngantuk ya. Oke. Jadi dicek lagi. Berarti ini aneh ya, Mam ya. Oke, baiklah, lanjut. Coba. Ini masih ada waktu ini. Kamu belum ada kuliah ya? Adi. Oke. Stop presenting, stop sharing. Adi, ayo di. Saya, Bu. Duh, langsung hilang Imam. Oh iya. Sore kita rekam video ini ya. Dilebokno ning YouTube jal ki guyonan apa kelas sore. Ayo lanjut. Sudah masuk, Bu. Iya. Oke. Ya, di sini saya menggunakan datanya seperti safety faktornya dari Google Classroom, terus nilai MR, R-nya, dan panjang cerucuknya. Lalu saya langsung di contoh kasus yang dibentuk, saya ada 2 contoh kasus. Yang pertama bentuk persegi panjang, dan yang kedua itu berbentuk segitiga atau rektanguler. Nah, di sini saya akan membahas yang rektanguler atau segitiga. Untuk perhitungan inersianya saya mengambil dari rumus di Google, yaitu 1/6 kali B kali H pangkat 3. Diperoleh sekian hasilnya, namun saya masih bingung satuannya apa ini, jadi saya kosongi. Lalu untuk selanjutnya menentukan nilai F dari grafik, yaitu diperoleh 3,5 ton per feet, lalu saya rubah juga menjadi kilogram per sentimeter menjadi 0,112. Lalu untuk perhitungan T-nya mendapatkan hasil 104,40 cm. Nah, ini untuk satuannya juga salah karena satuan inersianya saya juga belum tahu. Lalu untuk yang menghitung M maksimal per satu cerucuk ya, Bio. Ya. Di sini M max-nya diperoleh satuan kilogram sentimeter. Lalu untuk perhitungan L per T diperoleh 4,88 dan nilai FM-nya dari grafik diperoleh min 0,86. Nah, lalu di perhitungan
gaya horizontal tiap terucuk, ini saya juga masih bingung untuk minusnya ini dimasukkan Tidak juga dipakai. atau diabaikan. Tidak dipakai ya? Oh, tidak dipakai itu. Oh iya, baik Bu. Lalu untuk menghitung kebutuhan cerucuknya diperoleh 0,012 Bu. Nah, kesalahannya ini yang pertama di R-nya satuannya ini belum saya rubah, sama nilai MD-nya juga salah. Jadi ilustrasi cerucuknya seperti ini. Nah, untuk dimensi dari segitiganya saya mulai dari ini, salah satu brosur spesifikasi. Pinter nih. Ini bener nih, pinter nih si Adi nih. Ini jadi yang saya bilang tadi ke anak-anak. Jadi sebenarnya kalau kamu itu, Andreas juga nih, jangan suka menurut pengalaman berapa tahun, Rek. Saya aja pengalaman yang 10 tahunan aja masih belum berani pakai asumsi ya kan. Nah, coba ini pakai kayak gini nih, bener nih. Kayak Adi tadi saya juga mau nunjukkan ini. Jadi sebenarnya mini file itu ada banyak. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya persegi, kotak. Itu ada itu. Nah, Adi udah berhasil menemukan triangular nih. Bagus nih, berarti dia di situ kan ada kelihatan. Ada tulangannya berapa ya kan? Ini kan. Reinforcement. Ya, Faris nih juga lihat kan, ada reinforcement, ada longitudinal, ada ini. Terus di situ ada unit weight sama allowable axial load. Nah, itu nanti kalau kamu mau ke ini perencanaan fondasi, allowable axial load itu dipakai. Bahan itu dipakai di sini. Kontennya bahan. Jadi bahan istilahnya konten kekuatan bahan itu nanti dibandingkan dengan allowable axial load dari ini, dari punyanya si tiang ini, gitu ceritanya. Ya. Oke, lanjut. Pinter. Bagus gitu loh. Bisa nyari masalah diri sendiri. Oke. Iya, ini kan untuk yang spesifikasi rektangularnya, dan yang satunya ini spesifikasi dari yang square. Iya. Oke, ini sebenarnya. Bentar ya, saya pinjam dulu ya dia layarnya ya. Oke, jadi ini punyanya Adi yang pre-stress square file. Ini tuh kamu produknya apa ya? Saya nggak tahu nih. Nah ini kotak-kotaknya dia itu ada yang kurang nih di sini. Biasanya di sini di sebelahnya bending moment, ada moment design, ada moment ultimate, di sebelahnya itu ada crack moment. Biasanya ada yang kayak gitu juga. Tuh. Jadi spesifikasi file itu beda-beda. Jadi keluarnya punyanya siapa di sana kata kuncinya. Filing itu dari mana? Jadi kalau belajar file itu ya sih sebenarnya kalau belajar bangunan bawah itu cuma dua sebenarnya. Daya dukung sama penurunan. Nah, kamu sekarang kontennya ke daya dukungnya. Cerucuk itu kan untuk meningkatkan daya dukung tanah toh sebenarnya. Sebenarnya ya harusnya sama mereduksi settlement-nya juga gitu ceritanya. Ya dah, kalau kamu baca stone column itu merupakan apa itu namanya? Teknik upgrade dari fibroflotation. Fibroflotation itu kalau dikembalikan lagi ke dasarnya adalah teknik perbaikan tanah dengan mekanis, dengan usaha, dengan pemadatan. Fibro itu macam-macam. Ada fibroflotation, ada fibrocompaction, ada fibro cuman yang dicuma dia apa ya istilahnya kayak digetarkan aja gitu. Bisa. Jadi macamnya fibro itu ada 4. Nah, fibro itu kembali lagi ke ininya adalah salah satu perbaikan dengan mekanis. Kamu sekarang yang stone column nanti dibaca ya. Stone column itu cuma saya berikan sedikit tok intinya, sedikit sekali. Nanti dibaca minggu depan, PR-nya apa ya? Minggu depan PR-nya ya, saya tak pikirin. Jadi minggu depan PR-nya adalah ini yang datang saya harap mengerti ya. Tapi sampai dari sini udah ngerti belum? Penjelasan cerucuk ini udah ngerti sama sekali? Sama sekali sudah ngerti banget, apa sudah ngerti dalam proses atau semakin buram masa depannya? Sudah mengerti, Bu. PR-nya adalah untuk minggu depan cek satuan ya. Cek satuannya. Semuanya harus ngecek satuan sampai detail. Nanti saya akan cek semuanya. Bagaimana itu cek satuannya. Oke. Terus habis itu ke arah ini, apa namanya? Coba sekarang dicari di SNI. Tentang ketentuan mikropile di SNI 8460 2017 tentang perkuatan tanah dengan menggunakan pokoknya yang berhubungan dengan mikropile. Apa yang dicari di sana? Apa ketentuannya? Nomor 1, PR-nya ya, saya bicara nih ya, PR untuk minggu depan.
Nanti akan saya tanyakan dulu. Jadi besok minggu depan sesinya juga akan sama. Ngumpulin PR dulu, baru bahas. Baru saya jelaskan dulu atau gimana. Oke. Mencari sesuatu yang di SNI 8460 2017 tentang perkuatan tanah di bawah ya, dia dukung tentang macamnya apa aja sih? Menurut SNI, macamnya apa dulu? 1. Sebutkan dulu macamnya. Ada 10 macam, ya sebutkan. A, B, C, D, E, sampai J. 2. Bedakan perbedaan perkuatan tersebut secara konsepnya. Bedakan. Jadi itu kamu bisa membuat tabel, bisa membentuk grafik, atau membentuk apa saja, terserah gitu ya. Misalkan, maksud saya itu membedakan secara konsep itu contohnya, misalnya cerucuk dengan stone column. Perbedaannya adalah cerucuk itu secara konsep dasarnya dia lebih pada kekuatan lateral. Sedangkan stone column lebih cenderung kepada bagaimana perencanaan satu apa itu namanya? Satu stone column, kemudian kita mempertimbangkan unit cell, baru setelah itu mempertimbangkan nilai angka keamanan dengan pola dari stone column-nya. Misalkan seperti itu. Itu yang namanya membedakan konsep dasar. Sampai di sini paham dulu nggak PR-nya? Udah, PR-nya cuma itu aja. Jadi PR-nya cuma ada 2. Terus saya nulisnya di mana? Ya, harus dalam bentuk presentasi. Mau dalam bentuk PPT, mau bentuk apa, terserah. Yang penting nggak boleh sama satu dengan yang lain. Karena pemahaman konsep dasar nih, setiap orang pasti beda. Kamu dapatnya apa, sama yang lain dapatnya apa. Nanti tinggal saya ngelurusin aja. Baru setelah itu nanti kita masuk ke vertical drain. Nyambung lagi sama kuliah yang kemarin ada vacuum preloading. Saya sambungin lagi. Jadi pas kuliahnya kayak gitu. Ya. Udah ya. Kuliahnya tidak tersesat ya. Jangan lupa besok lagi kalau kuliah. Mam, background-nya besok foto saya ya, Mam ya. Tunggu loh ya. Bercanda, Mam. Saya juga gak mau, Mam. Serem itu nanti. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Saya appreciate usahanya untuk tugas cerucuknya hari ini. Terima kasih juga yang sudah hadir mendengarkan kuliah, meskipun ya yang hadir selalu ini saja. Di setiap perkuliahan saya tidak ada perubahan. Saya pikir ya, Andre, saya belum nyapa kamu, Andre. Oke, baiklah. Jadi minggu depan kita kayak gini lagi ya bentuknya ya. Nanti saya rekam lagi nggak ya? Oke, ini untuk jangan lupa ya, nanti dicek di punya saya siapa yang sudah terkenal nanti followersnya. IG-nya boleh nanti message ke saya, nanti saya taruh IG-nya masing-masing mulai dari Faris, Adi, Salsa, Sahrial, sama Anas ya. Saya nggak tahu IG kalian, Andreas, tidak apa-apa ya toh. Lazuardi, Yordan, Imam, Andre, boleh nanti tulis ya di kolom komen ya IG-nya apa ya. IG Bu. Yombo sembarang, sakno temen gak duwe IG ya ini rek. Kok gaul kowe, aku ae gaul kok kowe gak jel. Iya iki. Ya wes, kuliahnya saya akhiri dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu. Thank you, my mom. Iya, ada sosok iya. Kronik ganti ya. Nas, aduh Sonas. Giret. Jadi guys, Wow, main ang ngerti, no?